Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu ya teman-teman. Setelah tadi kita membahas tentang sistem moneter, sekarang kita membahas tentang pertumbuhan uang dan inflasi. Oh iya, bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah yang Maha Esa. Baik, kita akan membahas tentang uh, sebelumnya saya hanya ingin mengingatkan lagi gimana tugas resume jurnal yang kelompok. Saya harap semua anggota kelompok pada bekerja sama ya. Jadi ada yang menyusun pendahuluan, ada yang menyusun data, ada yang menyusun kesimpulan. Oke, kita lanjut saja ya. Pemandaran materi pada pagi hari ini kita sekarang membahas tentang pertumbuhan uang dan inflasi. Fungsi uang ini memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan media pertukaran. Sebagai penyimpan nilai atau store of value, uang adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan. Contoh, jika saya bekerja hari ini dan mendapat 100 dolar, saya bisa menyimpan uang itu dan mengejarkannya besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan 10 tahun lagi. Sebagai unit hitung, unit of account, uang memberikan ukuran di mana harga ditetapkan dan uang dicatat. Uang itu adalah ukuran yang kita gunakan untuk mengukur transaksi ekonomi ya teman-teman. Terakhir ini ya, yang tadi 3 fungsi uang ya, sebagai media pertukaran atau medium of exchange. Uang adalah apa yang kita gunakan untuk membeli barang dan jasa. Kemudahan untuk mengubah uang menjadi sesuatu yang lain, barang dan jasa kadang disebut likuiditas uang. Ini ada jenis-jenis uang ya. Nah, tadi ada uang yang tidak memiliki nilai intrinsik, disebut uang atas. Lalu di masa lalu ketika perekonomian berjalan ini menggunakan uang komoditas atau commodity money sebagai alat pembayaran menggunakan komoditas dengan nilai intrinsik sebagai uang. Contohnya emas ya tadi sebagai nilai uang komoditas. Standar emas itu berlaku di dunia selama akhir abad ke-19. Bagaimana kuantitas uang dikendalikan? Ketika jumlah uang yang tersedia disebut jumlah uang beredar, dalam perekonomian yang menggunakan uang atas unjuk, pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar untuk mengontrol atas jumlah uang beredar. Nah, maka dari ini disebut kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini didelegasikan kepada lembaga independen yang resmi yang disebut Bank Sentral atau Bank Indonesia. Bagaimana kuantitas uang diukur? Karena uang adalah persediaan aset yang digunakan untuk transaksi. Kuantitas uang adalah jumlah aset tersebut. Kedua, aset yang paling jelas untuk dimasukkan dalam kuantitas uang adalah mata uang atau currency, atau yang bisa disebut sebagai uang kertas ataupun uang logam yang kita pergunakan sehari-hari untuk kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Untuk menabung, untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari itu juga bisa. Kemudian ada jenis aset kedua yang digunakan dalam transaksi adalah rekening giro, seperti pada materi sistem moneter yang tadi saya jelaskan. Ini adalah teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh David Hume. Teori kuantitas uang ini adalah sebuah proporsi yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kuantitas uang dan tingkat harga. Ini ada persamaan matematik yang dimana transaksi dan persamaan kuantitas, dimana M dikali V sama dengan P dikali T. M itu adalah uang atau kuantitas uang,
V. Victoria. Ini perputaran menyatakan berapa kali uang berpindah tangan dalam suatu periode tertentu. P. Harga, price, harga dari suatu transaksi tertentu. T. Total jumlah transaksi dalam setahun. Dengan kata lain, berapa kali dalam setahun barang dan jasa dipertukarkan dalam atau dengan uang. Dari transaksi menjadi pendapatan. Tadi yang rumusnya ini tadi P dikali T, sekarang P dikali Y. Y itu pendapatan atau output. Dalam bagian ini jumlah transaksi T diganti dengan output total dari perekonomian. Konotasinya kita kasih Y. Persamaan ini disebut perputaran pendapatan. Uang yang menyatakan berapa kali uang masuk ke dalam pendapatan seseorang dalam periode tertentu. Ingat ya yang tadi pertama ini saya ulangi. M kali V dikali P dikali T. Sedangkan yang dari transaksi menjadi pendapatan itu M dikali V dikali P dikali Y. Jadi yang tadinya dikali T sekarang dikali Y. Bisa dipahami ya. Kemudian ini merupakan fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas. Keseimbangan uang real M per P adalah kuantitas uang dalam bentuk jumlah barang dan jasa yang bisa dibelinya. Fungsi permintaan uang adalah persamaan yang menunjukkan apa yang menentukan kuantitas keseimbangan uang real yang ingin ditahan orang. M per P dikali D sama dengan K dikali Y. K dalam ini adalah konstanta yang menyatakan berapa banyak uang yang ingin ditahan orang untuk setiap pendapatan. Lalu pendapatan yang tinggi ini mendorong permintaan yang lebih besar terhadap keseimbangan uang real. Ketika orang ingin menahan banyak uang untuk setiap pendapatan K besar. Uang tidak sering berpindah tangan V kecil, begitu pula berlaku pada sebaliknya. Kemudian yang keempat, asumsi perputaran konstan. Jika kita mengasumsikan perputaran konstan atau tetap, maka kuantitas uang menentukan nilai dari output perekonomian. MV dikali PY. Perubahan dalam kuantitas uang M harus menyebabkan perubahan yang proporsional dalam GDP nominal. GDP nominal ini kita konotasikan PY. Uang, harga, dan inflasi. Sekarang kita mempunyai teori yang menjelaskan apa yang menentukan seluruh tingkat harga perekonomian. Teori tersebut memiliki 3 unsur. Yang pertama, faktor-faktor produksi dan fungsi produksi menentukan tingkat output Y. Jumlah uang beredar M menentukan nilai output nominal PY. Kesimpulannya, ini adalah persamaan kuantitas dan asumsi bahwa perputaran uang adalah tetap. Tingkat harga P, price, adalah rasio dari nilai nominal output PY terhadap tingkat output Y. Jadi teori kuantitas ini menunjukkan tingkat harga, yang dimana proporsional dengan jumlah uang yang beredar. Dengan kata lain, teori kuantitas uang menyatakan bahwa Bank Sentral ini mengawasi, atau Bank Indonesia ya, ini mengawasi jumlah uang beredar, memiliki kendali tertinggi atas tingkat inflasi tersebut. Jika Bank Indonesia mempertahankan jumlah uang beredar tetap stabil, tingkat harga akan stabil pula. Jika Bank Sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat, maka harga akan meningkat dengan cepat pula. Penerimaan dari pencetakan uang atau seigniorage. Pemerintah bisa menandai pengeluaran dalam 3 cara. Yang pertama, meningkatkan penerimaan lewat pajak, bisa. Yang kedua, meminjam dari masyarakat dengan menjual obligasi pemerintah. Yang ketiga, mencetak uang. Penerimaan yang ditingkatkan melalui pencetakan uang.
disebut signiorage, peningkatkan jumlah uang beredar akan menyebabkan inflasi. Namun inflasi ini meningkatkan penerimaan bagi pemerintah seakan menetapkan pajak inflasi. Inflasi dan tingkat bunga. Apa sih itu tingkat bunga? Tingkat bunga ini adalah harga yang dibayarkan untuk satuan mata uang yang dipinjam pada periode waktu tertentu. Faktor penentu tingkat bunga terbagi atas dua faktor ya, adanya internal dan eksternal. Faktor internal ini meliputi pendapatan nasional, jumlah uang beredar, dan ekspektasi inflasi. Sedangkan faktor eksternalnya adalah penjumlahan suku bunga luar negeri dan tingkat ekspektasi perubahan nilai tukar valuta asing. Seperti halnya dalam setiap analis keseimbangan ekonomi, pembicaraan mengenai keseimbangan di pasar uang juga akan melibatkan unsur utamanya yaitu permintaan dan penawaran uang. Tingkat bunga ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tingkat bunga nominal dan tingkat bunga real. Jika kita tuliskan persamaan matematiknya, R ini tingkat bunga real didapat dari I tingkat bunga nominal dikurangi P. P itu tingkat inflasi. Seperti ini persamaan matematisnya. Ini ketika efek Fisher ini masuk ya, persamaan di atas ya. Kalau yang tadi ini tingkat bunga real, I-nya sekarang I-nya yang didapatkan. I didapatkan dari R tingkat bunga ditambah P. Dua tingkat bunga real X ante dan X post. Tingkat bunga real atau Xn adalah tingkat bunga real yang diharapkan pemberi pinjaman dan peminjam adanya ketika kesepakatan dibuat. Sedangkan tingkat bunga real ex post itu adalah tingkat bunga real yang terrealisasi secara nyata. Ini merupakan jumlah uang beredar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, ini datanya 5 tahun. Hijau itu uang kuasi, biru itu uang kartal di luar bank umum dan BPR. Yang merah ini uang giral. Lalu yang keunguan ini surat berharga selain saham. Inflasi di Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Tahun 2008 ini inflasi di Indonesia cukup tinggi ya, karena saat itu terjadi adanya subprime mortgage atau ekonomi blue yang terjadi di Amerika Serikat. Dan nanti teman-teman bisa searching Google aja, waktu tahun 2008 itu terjadi perubahan kredit macet ya di Amerika Serikat. Itu diakibatkan oleh kredit macet di sektor perumahan, di mana pada saat itu bubble ekonomi di Amerika ini terjadi, dan efeknya ini juga mengarah ke Indonesia, mengakibatkan pada waktu itu tahun 2008 inflasi perubahan persen tahunan ini menjadi tinggi di 9,8 inflasinya, tingkat inflasinya. Tetapi ketika sudah turun dari tahun 2009, 10, tahun 2011, 12, 13, 14, 15, inflasi tersebut sudah turun. Jadi inflasi pada tahun 2008 ini juga tadi efek dari subprime mortgage atau kredit macet perumahan yang ada di Amerika mengakibatkan ada inflasi di setiap negara. Jadi memang Amerika ini masih menjadi tolak ukur perekonomian di pusat negara ya. Jadi semua
Apapun itu dolar naik turun, ini pasti imbasnya ke setiap negara. Tingkat bunga nominal dan permintaan terhadap uang. Kita akan bahas determinan lain atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari jumlah uang yang diinginkan dan tingkat bunga nominal. Ini biaya memegang uang. Ada tingkat bunga nominal, seperti halnya jumlah roti yang diinginkan bergantung pada harga roti. Jadi permintaan terhadap keseimbangan uang, fungsi permintaan uang secara umum, dituliskan pada persamaan matematis M per P sama dengan L I, ini interest, dikali Y, pendapatan. Uang masa depan dan harga sekarang. Sebagaimana dijelaskan oleh teori kuantitas uang, jumlah uang beredar dan permintaan uang ini sama-sama menentukan equilibrium tingkat harga. Sama ya tadi ya, ada dua persamaan matematis. Yang pertama, samakan jumlah keseimbangan uang real beredar M per P dengan permintaan L. Kemudian gunakan persamaan Fisher untuk menulis tingkat bunga nominal sebagai jumlah dan tingkat bunga real dan inflasi yang diharapkan. M per P sama dengan L, R ini bunga ditambah P dikali Y. Persamaan terakhir, teori kuantitas yang mengatakan bahwa jumlah uang beredar itu sekarang menentukan tingkat harga yang sekarang pula. Kesimpulan ini sebagaimana benar jika tingkat bunga nominal dan tingkat output itu dinyatakan konstan. Tingkat harga bergerak secara proporsional dengan jumlah uang beredar. Namun, tingkat nominal tidak konstan ya, tergantung pada inflasi yang diharapkan yang pada gilirannya tergantung pada pertumbuhan jumlah uang beredar. Adanya tingkat bunga nominal dalam fungsi permintaan uang menghasilkan saluran tambahan bagi jumlah uang beredar yang mempengaruhi tingkat harga. Biaya sosial inflasi. Ada beberapa masalah sosial yang muncul dari inflasi itu sendiri. Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan, terganggunya stabilitas ekonomi. Hyperinflasi, inflasi yang melebihi. Oh ya, sebelum kita bahas lanjut, teman-teman masih ingat apa itu inflasi? Inflasi merupakan kenaikan harga barang atau jasa secara terus-menerus pada periode tertentu. Pastinya dulu waktu pas kita 3 kali pertemuan tatap muka ya, saya pernah membahas tentang masalah inflasi. Saya harap teman-teman tidak lupa. Baik, kita lanjutkan. Jadi saya takutnya kalau teman-teman lupa tentang tadi ya, apa itu pengertian inflasi. Inflasi ya, hyperinflasi, ini inflasi yang melebihi 50% per bulan atau lebih dari 1% per hari. Tingkat 50% per bulan menunjukkan kenaikan lebih dari 100 kali lipat selama setahun. Dan kenaikannya lebih dari 2 juta kali selama 2 tahun. Hyperinflasi, biaya seperti biaya kulit, sepatu, dan biaya menu jadi lebih buruk dengan hyperinflasi. Dan sistem pajak juga terdistorsi. Kemudian biaya juga menjadi lebih besar dengan hyperinflasi. Uang kehilangan perannya sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan media pertukaran. Barter atau penggunaan uang komoditas ini menjadi sangat biasa. Penyebabnya hyperinflasi, yaitu pertumbuhan uang yang beredar secara berlebihan, yang menyebabkan tingkat harga kebutuhan naik. Untuk menghentikan hyperinflasi, Bank Sentral atau Bank Indonesia ini harus mengurangi pertumbuhan uang yang beredar. Nah, ini penyebab hyperinflasi ya, karena penerimaan pajak akhirnya kurang, dana untung untuk membiayai belanjanya. Di saat yang bersangkutan, pemerintah tidak bisa berhutang
karena pemerintah tersebut memiliki resiko kredit yang buruk. Untuk menutup defisit itu, pemerintah beralih pada salah satunya mekanisme yang di bawah kendalinya, yaitu mencetak uang. Akibatnya pertumbuhan uang yang beredar ini menjadi sangat pesat dan menjadi banyak, maka terjadilah hiperinflasi. Contoh negara yang terkena hiperinflasi, Zimbabwe. Pada abad 21, ukuran tingkat inflasi ini adalah 230 juta persen per tahun. Zimbabwe ini di negara Afrika bagian, saya lupa, antara utara atau barat, Afrika Utara atau Afrika Barat ya, karena negara-negara Afrika itu untuk ukuran tingkat inflasinya ini menjadi masih sangat besar, kecuali yang sudah maju ya, karena dulu mereka bekas jajahan Perancis dan Inggris. Kalau yang tidak dijajah Perancis dan Inggris, pasti mereka mengalami tingkat inflasi yang sangat tinggi. Contoh negara yang terkena hiperinflasi, ini yang di Eropa, Hungaria. Pada tahun 46 ini ukuran inflasinya sangat besar sekali, 42 triliun persen. Terima kasih. Oke, nanti kita lanjutkan saja di diskusi kita di kolom komentar channel YouTube saya di ini, atau nanti teman-teman bisa juga memberikan kita sesi tanya jawab ya di komentar Google Classroom. Sebelumnya saya minta untuk di subscribe dulu channel YouTube saya ini, supaya nanti saya bisa menambah lagi video-video, karena kedepannya kita akan menggunakan media ini, karena kita selang-seling ya, pakai channel YouTube, kemudian saya nanti juga menggunakan kembali lagi menggunakan Google Classroom. Baik, terima kasih. Kiranya saya tetap menganjurkan teman-teman untuk tetap di rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tugas dari saya dikerjakan, karena nanti tanggal 4 Mei kita akan mengadakan ujian atau responsi tanya jawab untuk tugas resume jurnal tersebut, karena saya ingin teman-teman semuanya memahami apa yang sudah teman-teman kerjakan. Oke, saya akhiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.